player before the game. So some from the Singapore game, and today I think everyone want to see the performance from this game. Terbukti curang di SEA Games 2025. Semua negara sepakat 160 medali emas Thailand didiskualifikasi. Indonesia langsung geser tuan rumah jadi juara. Simak informasi yang akan buat kalian terkejut. ASEAN sampai ngomong begini. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini dulu. Karena satu like dan satu subscribe dari kalian itu ternyata bisa menambah pundi-pundi pahala untuk kalian. Dan bagi orang baik yang sudah subscribe dan like channel ini, saya pribadi ucapkan terima kasih dan yuk, langsung saja kita ke pembahasannya. Namun sejak hari-hari awal kompetisi, satu gambaran besar sudah terlihat jelas di papan klasemen. Thailand melaju sendirian di depan. Sebagai tuan rumah, mereka tampil sangat dominan bahkan nyaris tanpa perlawanan berarti dari negara-negara pesaing di Asia Tenggara. Selisih perolehan medali yang tercipta bukan lagi tipis atau wajar, melainkan terlampau jauh hingga menimbulkan banyak tanda tanya. Dengan ratusan medali yang sudah dikoleksi, Thailand kini berada di jalur yang nyaris mustahil dikejar. Prediksi juara umum pun mulai menguat bahkan sebelum upacara penutupan SEA Games digelar. Termasuk bagi Indonesia yang meskipun tampil konsisten dan kompetitif tetap harus mengakui bahwa jarak dengan tuan rumah terlalu lebar untuk dikejar dalam waktu singkat. Namun di balik dominasi yang terlihat megah itu, SEA Games 2025 ternyata tidak sepenuhnya berjalan mulus. Di balik sorak-sorai kemenangan Thailand muncul cerita-cerita yang jauh dari kata indah, cerita tentang kejanggalan, tekanan, hingga kontroversi yang dialami langsung oleh kontingen Indonesia. Salah satu yang paling menyita perhatian datang dari arena kickboxing. Seorang atlet kickboxing Indonesia mengungkapkan pengalaman pahit yang ia alami selama bertanding. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres sejak awal laga, keputusan wasit terasa janggal, penilaian juri dipertanyakan dan arah pertandingan seolah sudah ditentukan. Puncaknya terjadi di babak semifinal ketika ia merasa dirugikan secara terang-terangan. Bukan karena kalah secara teknik atau fisik, melainkan karena keputusan yang dinilainya tidak adil. Kisah itu langsung menyebar dan memantik diskusi luas. Apa ini hanya perasaan subjektif atlet yang kecewa atau memang ada masalah yang lebih besar di balik layar? Pertanyaan-pertanyaan ini semakin menguat ketika insiden lain yang jauh lebih mengejutkan mencuat ke permukaan. Dalam cabang olahraga yang sama, manajer tim kickboxing Indonesia mengalami perlakuan yang tidak biasa. Ia diusir oleh kepolisian Thailand dan diminta untuk segera meninggalkan negara tersebut. Bukan sekedar diminta keluar arena, melainkan benar-benar diperintahkan untuk pulang ke Indonesia. Yang lebih mengejutkan, proses pengusiran itu dilakukan dengan pengawalan aparat bersenjata lengkap, seolah-olah ia adalah ancaman keamanan serius. Padahal tujuan sang manajer datang ke lokasi pertandingan sangat sederhana, mendampingi dan memberi dukungan kepada atlet Indonesia yang sedang bertanding membawa nama bangsa. Tidak ada tindakan provokatif, tidak ada kekerasan, tidak ada pelanggaran berat yang diumumkan secara terbuka. Namun, perlakuan yang diterimanya justru sangat ekstrim. Peristiwa ini membuat suasana semakin panas. Bukan hanya di arena kickboxing, tetapi juga di kalangan ofisial dan pengamat olahraga Asia Tenggara. Banyak yang mempertanyakan bagaimana mungkin seorang ofisial tim bisa diperlakukan seperti kriminal hanya karena menjalankan tugasnya mendampingi atlet. Manajer kickboxing Indonesia, Rosi Nurasjati akhirnya angkat bicara. Dalam pernyataannya, ia menggambarkan betapa dirinya merasa diperlakukan bukan sebagai tamu olahraga internasional, melainkan seperti seorang penjahat. Semua ini terjadi di tengah dominasi Thailand yang begitu mencolok di klasemen medali. Hingga saat ini Thailand telah mengoleksi sekitar 160 medali emas, 100 perak, dan 66 perunggu. Sebuah angka yang membuat jarak dengan negara di bawahnya termasuk Indonesia terlihat sangat timpang. Indonesia sendiri baru mengoleksi sekitar 62 emas, 72 perak, dan 72 perunggu. Dominasi sebesar ini tentu memunculkan pertanyaan besar.
Apakah Thailand memang sedemikian superior secara kualitas ataukah ada faktor-faktor lain yang ikut berperan? Sejarah SEA Games memberikan konteks menarik. Hampir di setiap edisi tuan rumah memang memiliki peluang jauh lebih besar untuk menjadi juara umum. Indonesia mengalaminya pada 2011, Malaysia pada 2017, Filipina di 2019, Vietnam di 2021. Polanya nyaris sama. Tuan rumah berjaya, negara lain berebut posisi kedua. Memang ada pengecualian. Thailand pernah menjadi juara umum saat SEA Games digelar di Myanmar dan Singapura. Vietnam juga pernah berjaya di Kamboja. Namun secara statistik, peluang tuan rumah untuk mendominasi tetap jauh lebih besar dibandingkan negara tamu. Keuntungan tuan rumah tidak hanya soal dukungan penonton. Mereka punya kendali atas banyak aspek. Jumlah cabang olahraga, jenis nomor yang dipertandingkan hingga kuota atlet, Thailand memaksimalkan semua itu. Mereka mengirim atlet dalam jumlah besar ke hampir seluruh cabang olahraga. Semakin banyak atlet, semakin besar pula peluang medali. Tak hanya itu, Thailand juga memilih cabang-cabang olahraga yang menjadi kekuatan utama mereka. Cabang yang kurang potensial bisa dikurangi sementara cabang unggulan diperbanyak. Hasilnya terlihat jelas. Atletik kano dan jiu-jitsu menjadi ladang emas utama Thailand, menyumbang puluhan medali emas dalam waktu singkat. Namun di titik inilah kontroversi mulai terasa pahit, ketika dominasi yang seharusnya dirayakan justru dibayangi oleh cerita tentang kejanggalan, tekanan, dan perlakuan tidak adil terhadap atlet serta ofisial negara lain. SEA Games seharusnya menjadi ajang persahabatan dan sportivitas, tapi apa yang terjadi di Thailand tahun ini meninggalkan catatan kelam yang sulit diabaikan. Bukan hanya soal siapa yang menang dan kalah, melainkan soal rasa keadilan, keamanan, dan penghormatan terhadap semua peserta. Bagi Indonesia, kejadian ini menjadi pelajaran pahit, bukan hanya tentang bertanding di arena, tetapi juga tentang bertahan di tengah tekanan non-teknis. Sementara bagi SEA Games sendiri, peristiwa ini menjadi pengingat keras bahwa dominasi tanpa transparansi hanya akan melahirkan kecurigaan, dan di balik gemerlap medali emas Thailand, satu pertanyaan besar masih menggantung. Apakah kemenangan sebesar ini benar-benar murni prestasi atau ada harga mahal yang harus dibayar oleh nilai sportivitas itu sendiri?